Episode 29 sampai 30. Istri dadakan Tuan Muda. Bulan lagi-lagi tak bisa menjawab. Mulutnya terbungkam makan ucapan angkasa. Aku tahu, tetapi ada sesuatu yang membuatku belum siap angkasa. Dan kamu tidak akan mengerti itu. Sweetie, aku mohon jangan memaksa. Izinkan aku memperlihatkannya jika nanti aku benar-benar telah siap. Ucap Bulan dengan penuh permohonan. Angkasa yang masih sibuk mengelosi bagian dadanya dan hampir menyelusup ke bagian dalam, menghentikan aktivitasnya. Ia menatapi wajah istrinya seakan banyak hal yang ingin ditanyakan. Apa masalahmu, Sekar? Kenapa kau selalu menolakku? Sampai kapan kau akan bersedia menyerahkan apa yang kau miliki sepenuhnya padaku? Kata-kata angkasa terdengar pilu. Sebagai seorang lelaki tentu ia butuh alasan yang masuk akal. Bulan kembali mematung untuk yang sekian kalinya tidak mampu memberikan sebuah jawaban. Angkasa menghela nafas panjang lalu menyerahkan salep itu ke tangan Bulan. Baiklah, aku akan menunggu sampai malam ultahmu dan aku tidak mau mendengar lagi ada kata penolakan untuk itu. Ungkapnya. Di saat malam itu tiba, aku tidak akan peduli apapun alasanmu. Setelah menyelesaikan perkataannya, angkasa pun berlalu keluar tanpa menoleh sedikit pun. Disinilah Bulan baru sadar, ia tidak akan bisa menolak lagi. Ucapan angkasa dipastikan akan benar-benar terjadi dan itu harus. Bagaimana ini? Tidak mungkin aku menyerahkan buku padanya. Yang aku sendiri tidak bisa menjamin suatu saat nanti. Jika dia tahu aku bukanlah Sekar, dia masih bisa menerima aku. Bulan melupakan rasa gatalnya berganti dengan perasaan gelisah. Ia tidak akan bisa tenang sebelum angkasa melupakan obsesinya. Angkasa memilih duduk di tepi kolam, menikmati air yang terlihat sangat tenang, tapi berbanding balik dengan hatinya yang tengah kacau. Hatinya marah. Istri yang baru beberapa pekan dinikahinya tiba-tiba menolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Kata orang, awal pernikahan akan penuh kebahagiaan, rasa manis dan kebebasan dalam hal apapun. Namun sampai saat ini ia belum pernah merasakan itu. Bersabar dan menunggu sudah ia lakukan, akan tetapi rasanya tidak ada artinya. Sekar, bagi angkasa, menekan kepalanya yang serasa menegang. Haruskah aku memaksamu hanya karena ini? Tidak bolehkah aku memiliki dirimu seutuhnya? Kenapa? Apa cintamu sudah hilang? Angkasa tak kuasa meneteskan air matanya. Hatinya kecewa menerima kenyataan itu. Meragukan cinta Sekar pun mulai menjadi pertanyaan besar. Beberapa kali ditolak rasanya sangatlah sakit. Ia juga manusia normal yang punya batas kesabaran. Angkasa, Pak Dewo baru saja datang dan langsung menemuinya seorang diri. Ayah. Pak Dewo menepuk pundak Angkasa. Hatinya ikut iba melihat kesedihan di wajah sang anak. Jujur saja, meski Angkasa tidak pernah ingin dimanjakan, Pak Dewo akan tetap melakukannya. Apa yang membuatmu sedih, Sama-sama lelaki tentu Pak Dewo memahami perasaan angkasa. Aku tidak sabar ingin punya anak, ayah. Tapi bagaimana bisa jika istriku ketakutan seperti itu? Angkasa melepaskan bebannya dengan menceritakan semuanya. Pak Dewo terenyuh. Itu karena Bulan Sekar, nak. Apa setiap wanita akan seperti itu? Tanya angkasa, memasang tatapan dalam terhadap sang ayah. Hahaha. Pak Dewo pura-pura tergelak. Tentu saja. Dulu ibumu juga begitu. Malu-malu kucing saat ayah berhasil menikahinya. Angkasa mengerutkan dahi. Kenapa begitu, ayah? Tanya angkasa lagi. Ia mulai tertarik mengetahui lebih jauh. Pak Dewo mengedarkan tatapannya ke arah taman. Ia sebenarnya tidak tahu harus mulai berbicara dari mana.
agar angkasa bisa memahami ucapannya. Karena setelah menikah, kehidupan seorang gadis berubah 100%, nak. Dia harus siap mengurusi segala sesuatunya, terutama melayani kamu dan mengandung. Mengandung bukanlah perkara mudah. Ia harus rela sakit dan kesusahan membawa perut yang besar selama 9 bulan. Dan itu menguras tenaga. Penampilannya juga akan kurang terurus. Bersabarlah. Ayah yakin Sekar hanya belum siap saja, ujar Pak Dewok memberi pengertian. Angkasa mulai tenang. Ayah benar, mungkin aku yang harus bersabar untuk itu. Tapi ya, jujur saja Angkasa tidak sabar merasakan indahnya jadi seorang ayah. Iya, ayah paham. Setiap pria yang sudah menikah akan menginginkan itu. Kamu tunggu saja waktunya. Pak Dewa mengakhiri percakapan dan membiarkan Angkasa merenungi ucapannya. Angkasa akhirnya semangat lagi dan memutuskan menemui bulan yang ternyata sedang menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan membelakangi posisinya sekarang. Angkasa memeluk tubuh bulan dan menciumi pipinya. Sayang, apakah sudah tertidur? Belum. Menjauhlah, mukaku sudah seperti badak sekarang dan itu memalukan. Sahut bulan dari balik selimutnya. Biarkan saja, aku mencintaimu segala kekuranganmu. Angkasa malah merebahkan diri di sampingnya. Maaf ya, jika aku sudah marah tadi. Aku tahu, kau pasti takut tubuhmu rusak dan kesulitan jika mengandung nanti. Bulan penasaran. Ia merasa aneh ketika tiba-tiba Angkasa berubah pikiran. Ia pun membuka selimutnya. Kau tidak sedang bergurau kan? Tanyanya memastikan. Wajahnya terlihat senang. Angkasa tersenyum dan hendak masuk ke dalam selimut bulan. Jangan masuk, aku sedang tidak memakai apapun. Bulan berusaha menolak namun Angkasa nekat menyelusup. Tidak apa-apa. Aku hanya akan memelukmu tanpa melakukan apapun. Angkasa benar-benar melingkarkan tangannya di perut bulan, yang kini tidak ada kain yang menghalanginya. Ya Allah, kenapa aku tidak memakainya lagi tadi? Bulan deg-degan. Nafas Angkasa menerpa telinganya. Jarak wajah mereka sangat dekat, dan lama-kelamaan pemuda itu justru menempelkan hidungnya di pipi bulan sambil memejamkan mata menikmati pelukannya. Bulan sengaja menggoyangkan tubuh berharap Angkasa akan melonggarkan pegangannya, tapi yang terjadi sebaliknya. Angkasa menaikkan satu kakinya di kaki bulan. Sweetie, bisakah kau menjauhiku? Bulan tidak bisa berkutik sedikit pun. Diamlah. Kenapa kau terus bergerak seperti belut sih? Aku sedang menikmati suasana ini sebelum kita dipisahkan oleh anak-anak kita yang tidur di tengah nanti. Anak-anak? Iya, apa kau akan menidurkannya di pinggir lalu terjatuh? Angkasa, kenapa kau selalu membuatku mengagumimu sih? Sejauh itu kau memikirkan anak yang tidak mungkin lahir dari kita berdua. Rasanya itu sangat mustahil. Pasti anak itu beruntung dilahirkan jadi anakmu. Belum dibuat saja kau sudah memikirkan keselamatannya. Umam bulan lirih, namun Angkasa tetap bisa mendengarnya. Anak itu anugerah, sayang. Sahut Angkasa lagi, menambah kedekatan tubuh keduanya. Bulan bisa merasakan sesuatu milik Angkasa menempel di paha empatnya. Bulan menikmati wajah Angkasa yang sudah terlelap. Wajah tampan yang memikat, tidak dipungkiri ia menyukai apa yang dilihatnya. Dekapannya begitu hangat, menimbulkan sendi-sendi kebahagiaan tersendiri. Aku berharap suamiku akan sepertimu, Angkasa. Bulan merasa otaknya sudah tidak beres. Ia sendiri bingung akan perasaannya terhadap Angkasa, semakin hari bertambah aneh. Ada apa denganku? Apa aku kebawa perasaan? Jujur saja, siapa yang tidak terbuai akan perlakuan manis seperti waktu. Tangan Angkasa naik dan menyentuh dua bukit miliknya.
Bulan langsung melotot merasakan itu. Episode 30. Alhasil, semalam Bulan tidak bisa tidur, takut angkasa melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Bangun dari tidur, mata Bulan jadi berat, namun ia harus tetap bangun untuk membantu Bu Arumi beberes rumah. Walau tidak diharuskan, tidak tinggal di rumah mewah dan makan dengan layak sudah sangat membantunya. Bulan mau ke rumah sakit lagi, tanya Pak Dewo. Saat gadis itu sedang mengepel lantai, tidak sadar angkasa berada di tempat itu. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Timbalnya mengagetkan kedua orang tua tersebut. Kebingungan seperti ini akan sering menerpa mereka ketika angkasa mulai mengajukan pertanyaan yang menyulitkan mereka mendapatkan jawaban. Ada seorang anak yang dibantu Sekar beberapa hari yang lalu, sahut Bu Arumi menengahi. Pandangan angkasa tertuju pada Bulan. Kenapa dengan anak itu, sayang? Tanya angkasa. Itu. Bulan nampak gugup. Dia anak yatim piatu, nak. Kemarin Sekar menemukannya sedang kesakitan di pinggir jalan. Naasnya lagi anak itu menderita kanker. Ulas Bu Arumi lagi. Oh iya, penyakit itu tidak asing di telingaku. Gumam angkasa. Baiklah, aku mau ikut dan melihatnya, katanya melanjutkan. Ketiganya melongo. Kenapa ekspresi kalian begitu? Angkasa menggaruk pelipisnya. Oh iya, bukan apa-apa. Kamu tidak ke kantor? Pak Dewo mengalihkan topik pembicaraan. Siangan ya. Banyak yang harus aku urus untuk mempersiapkan ultah istriku. Jawab angkasa sedikit mengerlingkan mata ke arah Bulan. Ya sudah, temani saja Sekar ke rumah sakit, selabu Arumi. Dengan begitu, Bulan tidak perlu lagi diam-diam menemui Fatan. Iya, Bu, jawab Bulan final. Sekitar pukul 9 pagi, mobil yang membawa keduanya sudah menepi di lahan parkir. Tidak sengaja mereka bertemu dengan Awan. Bulan, teriak Awan. Ia belum ridho melepaskan gadis itu dan sejujurnya tidak terlalu menyukai Maya. Loh, bukannya kamu yang kemarin waktu di taman itu ya? Angkasa memasang wajah sinis. Awan malah mendorongnya menjauh Bulan dan memancing emosi angkasa. Minggir, aku mau bicara dengan Bulan. Dia harus mendengarkan penjelasanku. Awan berusaha meraih tangan Bulan yang lebih dulu menghindarinya. Tolong, Bulan, aku mencintaimu, sungguh. Itu terjadi karena Maya merayuku. Itu hanya sebuah ketidaksengajaan. Awan menerangkan keadaan sebenarnya. Angkasa yang melihat Bulan ketakutan kalut dan balas mendorong Awan. Hei, jauhkan tanganmu darinya, dia bukan Bulan. Angkasa murka. Hei, Angkasa, kamu yakin dia Sekar? Coba lihat baik-baik, dia itu Bulan kekasihku. Jawab Awan kesal. Brongsek, mau kurang ajar rupanya. Angkasa memegang kerah Awan dengan kasar. Coba katakan lagi jika dia adalah Bulan. Biar kurontokkan seluruh gigimu ini. Ancam Angkasa. Melotot dan mengeratkan rahangnya. Bulan, jujur saja sekarang. Biar pria depresi ini membuka matanya kalau dia sudah gila. Suruh Awan, ia meneriaki Bulan. Tak sampai 5 detik bogeman angkasa menghantam dagunya. Brongsek, masih saja nekat rupanya. Angkasa menghalau Awan yang kepeleset ke belakang oleh ulahnya. Ayo katakan lagi, pasti matamu sudah katarak, pekik angkasa. Dasar pria bodoh. Bulan memanfaatkanmu hanya demi uang. Bukan kasih Sekar itu sudah mati. Ejek Awan terbesit seringai picik di bibirnya. Angkasa tak dapat menahan diri dan kembali membogem Awan berulang-ulang. Namun Awan tidak tinggal diam dan membalas perlakuan angkasa. Hingga saling pukul tak dapat terelakkan.
Hentikan Sweetie, sudah biarkan saja. Bulan memohon agar keduanya berhenti berkelahi. Karena suasana ramai, semua orang berbondong-bondong menyaksikan adegan tersebut sebagai sebuah tontonan. Awan terjungkal ketika angkasa menendang bagian perutnya. Tapi tidak urung membangkitkan awan lagi dan balas menerjang bagian punggung angkasa yang mengira awan sudah menyerah. Tidak, angkasa. Bulan langsung berlari menangkapnya. Karena tubuh angkasa terhuyung ke depan, awan belum puas ingin kembali menyerang. Biar kuhabisi dia agar tidak menjadi pengacau, tukas awan. Tidak, jangan. Pak, tolong hentikan dia, Pak. Bulan menangis melihat kondisi wajah angkasa sudah babak belur. Selang beberapa waktu, dua orang satpam datang melerai keduanya dan menjauhkan awan dari angkasa dan bulan. Apa-apaan ini? Tempat ini untuk orang-orang sakit yang mencari ketenangan, agar cepat sembuh, bukan ring untuk adu jotos. Omel kepala satpam. Bawa saja dia, Pak. Suami saya terluka karena dia. Tunjuk Bulan pada awan yang tidak mempercayai tindakan Bulan. Kau keterlaluan, Bulan. Dia hanya suami pura-puramu. Sedang aku kekasih yang selama ini tulus mencintai kamu. Awan terlihat tidak terima. Tolong, Pak. Pria itu terobsesi sama saya. Bohong, Bulan. Itu semua demi agar angkasa tidak curiga. Toh, ia juga sudah menganggap awan bukan orang penting lagi. Kamu benar-benar tega, Bulan. Hati awan meradang. Sejujurnya Bulan lebih marah ketimbang awan. Dan ingin sekali memaki pria itu habis-habisan. Tapi tidak mungkin. Ia melakukannya di depan angkasa. Kali ini Bulan membuang egonya dan membawa angkasa masuk ke ruangan Fatan. Kakak, ada apa dengan kakak ini? Fatan melihat wajah angkasa penuh lebam. Dia habis dipukuli orang, Dek. Jawab Bulan. Ia membantu angkasa duduk di kursi. Tunggu di sini, aku mau cari dokter dulu. Bulan hendak pergi, tapi angkasa mencegahnya. Tidak usah, nanti juga sembuh kok. Tapi Sweetie, wajahmu terlihat membengkak. Bulan khawatir akan infeksi. Udah gak apa-apa, nanti juga sembuh kok. Oh iya, inilah anak yang kamu maksud. Angkasa membalas tatapan Fatan. Bulan mengangguk lalu melirik Fatan yang terlihat bingung akan ucapan mereka. Fatan, ini kakak angkasa, dia suami kakak. Bulan terpaksa mengatakan kebohongan demi kebohongan pada siapapun. Fatan belum sepenuhnya paham ucapan Bulan. Kapan kakak menikah? Tanya Fatan lagi. Wajah polosnya meragu. Sudah lama, Dek, jawab angkasa. Bagaimana kondisimu sekarang? Apa lebih baik? Angkasa mendekat dan mengusap-usap kepala Fatan. Alhamdulillah baik, Kak. Terima kasih ya, kakak ganteng udah jagain kakaknya, Fatan, kata anak tersebut. Iya, sama-sama. Kak Sekar aman sama Kak Angkasa. Angkasa memeluk Bulan di depan Fatan. Sekar? Fatan tidak salah dengar. Bulan yang takut Fatan keceplosan menyebut namanya langsung meraih bubur di meja. Kau belum mau dimakan? Ayo makan dulu. Biar kemo nanti Fatan sudah kuat fisiknya. Bulan menyuapi adik kesayangannya dengan tulus dan itu membuat angkasa bangga. Dia memang keibuan. Semoga engkau mengurahi kami keturunan yang Allah. Tak sadar angkasa melepas senyum membayangkan sosok malaikat-malaikat kecil yang lucu dan imut akan hadir dan berlarian di setiap ruangan rumahnya. Kakak kenapa? Fatan merasa aneh melihat ekspresi angkasa. Kakak menyukai anak kecil. Fatan mau jadi adik Kak Angkasa. Tanya pria itu tiba-tiba mengagetkan hati Bulan. Kak Angkasa sungguhan. Fatan akan senang sekali punya kakak ganteng kayak Kak Angkasa. Ujar bocah polos itu lagi.
kegirangan.